semuanya, gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat ya. Saya Kak Ros, siap menemani Anda di acara Rupi No Secret. Ditemani oleh Daniel hari ini di pojok sana, dan tentunya sudah hadir beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya. Kita mojok dulu yuk untuk membahas berita apa sih yang terjadi hari ini menjadi perhatian publik dan juga banyak menuai komentar netizen, baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Dari dunia nyata ini ya, dunia nyata, padahal sebenarnya laporannya bisa diakses melalui dunia digital, yaitu adalah putusan perceraian Baim Wong dan Paula ya hari ini. Dan sebetulnya putusannya itu dalam bentuk apa sih? Digital apa sih istilahnya? E-court, PDF. Ya pokoknya gitulah, hasilnya itu sebenarnya bisa secara digital aja gitu. Tapi Baim Wong didampingi oleh kakak-kakaknya dan juga kuasa hukumnya itu hari ini datang ke Pengadilan Agama. Jadi kalau menurut kuasa hukumnya Bang Fahmi, Baim Wong memang ingin supaya dia bisa melihat langsung, mendengar langsung apa sih ibaratnya akhir dari sejarah pernikahannya begitu ya. Tapi ya tetap aja hasilnya kayaknya tetap dikirimnya melalui PDF itu ya. Sore, jadi sore nanti tapi dia udah datang hari ini gitu ya. Coba kita lihat seperti apa sih cuplikan statement dari kuasa hukum dan juga Baim. Yang menarik adalah Baim juga menunjukkan hasil pemeriksaan kejiwaannya ya, yang dia kemarin ada postingannya, makanya di Malaysia itu ternyata dia mengakses dirinya. Dia bilang dia tidak mengidap NPD atau Narcissistic Personality Disorder. Kita lihat yang berikut. Memang dia yang surat saya izinkan dia ingin mendengarkan sendiri akhir daripada sejarah perkawinannya di dalam persejarah. Bisa dibuka nanti malam. Ya, pemohon telepon saya ingin hadir, bagaimana caranya? Ya saya mengajukan permohonan. Tapi saya tahu bahwa itu sudah ada dalam kalender ekon. Ya. Tapi kan ya udah lebih bagus majelis hakim yang menjelaskan kepada masyarakat. Kalau memang sesuai yang saya harapkan, saya bilang di depan kalian semua, saya juga akan berikan hak asuh anak menjadi Oke, dan kalau ini dari postingannya Paula hari ini ya, postingan Paula itu bunyinya adalah ini pada fotonya sih pada saat dia menjalankan ibadah umroh gitu. Terus captionnya adalah semoga pengharapan kita pada Allah satu persatu terwujud, amin. Nah berkaitan sama NPD ini karena kan memang kenapa Baim itu perlu mengakses dirinya apakah dia mengidap NPD atau enggak, mungkin karena banyak netizen yang atau apa gitu ya menuding atau menghubung-hubungkan postingan Paula soal NPD dengan Baim gitu ya. Ini postingan terakhir Paula sebenarnya bukan postingannya dia sih, dia merepost sebetulnya ya, merepost postingan tentang NPD. Hidup orang NPD nggak punya empati gitu kan, sehingga netizen menduga-duga menyambungkan bahwa ini adalah sebuah sindiran yang ditujukan ke Baim gitu ya. Nah komentar netizennya coba kita lihat yang berikut seperti apa. Akhirnya Mama Paula bisa lega selesai drama penuh emosi dan menguras kesabaran. Semoga sehat, banyak rezeki, tambah cantik dan sukses Mama Paula. Yang berikutnya ada lagi komentarnya, udah cerai. Kalau musuhan cukup berdua aja, jangan sampai anak tahu dan kena imbasnya. Bebaskan anak kesana kemari, suruh supir masusnya aja yang antar. Yang berikutnya ada lagi. Jadi putusannya gimana? Hak asuhnya siapa? Belum pernah kepo di akun infotainment artis, tapi kasus Paula ini ampun katanya gitu. Yang berikutnya, semoga Paula menemukan jodoh yang lebih baik lagi. Berikutnya ada lagi. Nggak ada. Jadi putusannya baru nanti sore gitu ya dikirimnya. Tapi unik sih si Baim ya. Biasanya sih kalau kebanyakan orang tuh apalagi artis ya nggak pengen kayak aku contohnya ya kan. Ketika bercerai kan ya udah sih gitu ya. Kalau bisa damai aja nggak ketahuan gitu. Apalagi sekarang rata-rata juga bisa putusannya melalui e-court. Tapi aku juga jadi kepo ya, kan waktu itu pernah tuh ada hasil putusan persidangannya artis yang bisa diakses di websitenya apa sih? Websitenya apa? MA ya? Ya aku ngomong sama siapa sih? Nggak ada yang jawab, ini satu pun ditanya, heran. Oh jangan ketawa Daniel, aku juga tanya kamu ya. Mudah-mudahan itu kan masalah personal ya, mudah-mudahan nggak ada yang bisa baca, takutnya nanti kan jadi keramaian lagi gitu ya. Udahlah kalau udah tutup buku, udah berpisah ya. Karena sesudah berpisah itu masih ada drama lanjutannya. Dan kalau ada anak-anak ya sebaik-baiknya lah dijalani ya. Berita selanjutnya juga ini adalah sebuah kabar duka begitu ya. Ini
ini cukup mengejutkan karena diterima baru saja begitu ya. Hotma Sitompul, ini kabar duka. Hotma Sitompul, pengacara kondang yang cukup dikenal, meninggal dunia pukul 11:15 hari ini di ICU RSCM Kencana di usia 68 tahun. Dan kabar ini dibagikan oleh pengacara Yuda Kana Saragih yang bertugas di Hotma Sitompul Law Firm gitu ya. Dan juga ini ada postingan juga dari Dito Sitompul. Oh, belum ada postingan ini? Nggak ada. Ya belum sampai masuk. Belum ada. Tapi dari anaknya dia. Ini apa? Anaknya di berita duka. Bisa dibaca tuh di tas Sitompul. Oke ya, ini ya, ini tapi sudah masuk artikel begitu ya, dibagikan. Ya, nanti kita akan ikuti lagi perkembangan beritanya seperti apa. Kita menuju ke bintang tamu kita yang pertama saja. Langsung ada Angelina Sonda. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Baik, kita sudah bersama dengan Angelina Sonda. Assalamualaikum Ibu, mohon maaf lahir dan batin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lahir batin minal aidin wal Aduh, faizin. aku lihat Ibu ya makin cantik, makin glowing, Masya Allah. Alhamdulillah ya, walaupun ya pasti yang ditunjukkan di sosial media itu adalah hal yang kebanyakan yang happy-happy gitu. Iya. Tapi yang lainnya ada banyak yang disimpan. Masya Allah, tapi alhamdulillah bisa terlewati. Bisa terlewati. Soalnya saya cuma ingat kata ayah saya, this too shall pass. Apapun yang kamu hadapin itu pasti akan terlewatkan kok. Kamu hanya perlu sabar, karena itulah kenapa kata sabar itu ada. Jadi kayaknya emang latihan tiap hari ini dikasih sama Allah nih. Alhamdulillah, nggak tahu Allah lagi mempersiapkan hadiah apa lagi buat Angelina Sonda. Masya Allah. Iya. Apa kita tanya, karena yang kabar terbaru adalah di kemarin ya, pada saat Ramadan, Lebaran, bahkan Angie harus mendampingi Mama begitu ya. Itu Ramadan terberat. Ramadan terberat. Ramadan terberat saya. Terberat, lebih berat dari tahun-tahun sebelumnya. Lebih berat daripada ada di penjara. Oh iya. Wah, bener. Karena melihat mami saya tuh harus masuk ICU gitu. Terus setelah itu juga sembuh, terus masuk ICU lagi gitu. Itu proses kan yang nggak pernah saya lihat sebelumnya. Nggak pernah dilihat. Emang ayah saya, kakak saya, sama almarhum Mas Aji kan meninggalnya mendadak ya. Jadi proses tuh sampai masuk ke ICU kan itu udah saya lalui berkali-kali. Dan kalau sampai akhirnya mami itu akhirnya sembuh, terus bertahan, kayaknya kok ya Allah makasih ya, aku dikasih hadiah yang luar biasa. Hadiah untuk tetap bertahan. Apa yang kamu, yang buat kamu itu berat sekali? Kamu bilang karena inilah yang kamu lihat gitu ya. Kamu Jadi lihat dan kamu dampingi. Karena kan Ramadan tuh seharusnya tuh aku siapin sahur buat Kianu ya. Tapi kan aku harus meninggalkan itu ya. Jadi antara mami dan anak gitu. Hal yang paling saya dambakan dan paling saya inginkan adalah saya bisa melayani Kianu untuk sahur buka puasa sama Kianu untuk maghriban gitu. Dan itu sama sekali nggak terjadi di bulan Ramadan yang kemarin. Karena saya harus menghabiskan waktu di rumah sakit. Makanya saya minta keikhlasan Kianu. Maaf ya, mami itu nggak bisa kok sahur sama kamu, nggak bisa buka puasa. Bahkan pas Idul Fitri pun takbiran aja itu udah nggak sempat karena mami saya kan memang perlu pendampingan. Karena kan saya sendiri ya, jadi ngadepin apa-apa sendiri, menerima informasi sendiri, mencerna informasi sendiri, mengambil keputusan sendiri. Masya Allah, kebayang, Masya Allah. Dan akhirnya this too shall pass. Masya Allah, alhamdulillah. Ada videonya juga yang dibagikan oleh Angie pada saat mendampingi Mama ya. Kita lihat yang berikut. Masya Allah. Kita lihat postingan yang 2 minggu yang lalu, postingan Angie. Ya, ini ada kekuatanku, surgaku. Doa kalian semua yang membuat aku tegar dan kuat menghadapi apapun yang terjadi. Termasuk doa kalian untuk kesembuhan Mami. Dan alhamdulillah Mami sudah bisa jalan-jalan pagi. Terima kasih semuanya. Ada lagi postingannya 2 minggu. Coba kita baca yang berikut. Bunyinya adalah nih, me and myself. Terkadang perlu menyendiri untuk menemukan diri sendiri. Golf is about controlling emotion, dan hidup ini memang tentang memahami emosi dan mengendalikannya. Masya Allah. Karena ternyata sendiri itu belum berarti menyendiri kan. Saya ngadepin sendiri itu
karena kakak saya udah meninggal, terus saya harus menghadapi semuanya sendiri. Tapi saya nggak menyendiri karena banyak sekali masalah yang pop out 1, 2, 3. Nah kayaknya aku harus ngambil waktu benar-benar untuk menyendiri, reflecting, terus saya tahu nih, kok pola yang sama kok berulang gitu ya. Kok kenapa ini dihadirkan buat saya? Aku pengen grounding, pengen ngelihat ya Allah pasti ada rahasia besar di balik ini. Biar saya bertahan, biar saya kuat. Setiap kejadian yang diizinkan hadir dalam kehidupan saya pasti punya pembelajaran. Dan yang pasti pembelajaran yang harus saya amini adalah bersyukur. Karena kan kebayang, pasti ada rasa capek ya. Sampai dokter tuh ngomong, Mbak Enji, jangan sampai Mbak Enji yang jadi pasien jantung saya. Karena setiap kali Mami dikasih kabar, kan itu kejadian ya. Jadi kan masuk ICU kan terus itu kan kayak dulu tuh saya nganterin Mas Aji, terus nganterin almarhum ayah saya kan. Jadi jantung saya juga langsung naik secara otomatis gitu. Terus kata dokter tenang gitu kan. Habis itu diputuskan masuk ICU, saya juga harus ngebagi waktu sama kerjaan saya, belum piano. Akhirnya sedang adalah sama golaf aja deh. Mudah-mudahan aku bisa rilis gitu. Dan masalah tuh datang banyak sekali pada saat itu. Apalagi? Pertama kan karena ngurusin sendiri ya, ngurusin rumah, ngurusin bil-bil pembayaran bulan baru, ngurusin obat, ngurusin ini, dan kan semuanya kempang gitu kan. Kan kalau ada orang lain pasti aku bisa berbagi ya. Oh ya udah ya bayarin ya ini bilnya ya. Ya udah ya nanti urusin. Nah ini pembantu mau pulang loh, mau mudik. Sendiri. Dan aku sendiri, tapi ternyata aku nggak sendiri karena Allah selalu bersama aku. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah ya. Ya aku ingat kamu juga pernah cerita bahwa ya ICU, bunyi alarm alat-alat itu membuat kamu trauma. Benar. Dan itu terjadi dan akhirnya benar loh, aku bisa melewati itu dan aku bisa ngeliat mami aku tuh sembuh perlahan-lahan. Ya Allah, ternyata ini yang Allah inginkan, supaya aku sadar aku juga nanti akan tua. Mudah-mudahan ada juga yang ngejaga saya seperti saya ngejaga mami saya. Amin. Mudah-mudahan ya Kianu ya, karena Kianu anak laki-laki. Alhamdulillah. Tapi ini semua juga karena doa. Artinya doa dari banyak orang lah. Yang netizen juga ngedoain, aku rasa tuh itu kekuatan. Karena kalau dihitung di atas kertas, saya nggak sanggup ngejalanin ini ya Rob. Dihitung di atas kertas ya. Kamu rasanya nggak sanggup. Karena kan bayangin ya, Kianu dapat raport, ini tagihan rumah sakit, ini dokter minta keputusan, ini rumah belum dipersiapkan untuk mami gitu kan. Udah gitu masalah saya sendiri ya. Tagihan, THR. Ya. Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Makanya kalau aku selalu melihat diri saya sekarang nih kayak Masya Allah, ini kan kalau bukan karena Allah, udah deh, ini udah remuk, hancur berantakan, Babak belur. Tapi ternyata janji Allah tuh Allah tepati dari setiap kejadian. Jadi Allah memperlihatkan kalau saya berjanji saya nggak ninggalin, saya nggak akan ninggalin. Kalau saya berjanji kamu perlu sabar sedikit, akhirnya saya akan memberikan kamu kekuatan. Kamu sabar sedikit akan ada kekuatan. Kalau saya janji kamu akan tenang ketika kamu baca Al-Quran, kamu baca Al-Quran. Jadi prakteknya ternyata. Oke. Boleh cerita satu atau beberapa momen gitu di mana kamu ada sebuah kejadian gitu yang masih kamu ingat, yang itu yang kamu temukan janji Allah di dalam kejadian itu. Mami saya kan harus diambil keputusan ya, karena jantungnya itu ritmenya udah tidak. Ya dokter udah mengatakan saya harus masukin mami itu ke ICU gitu. Saya tuh masih bertahan kan karena saya bingung, nggak pernah melalui proses ini. Itu saya sebenarnya Allah, saya mau tanya ke siapa ya? Mau ada kepikiran kalau misalkan Mas Aji masih ada, ayah saya masih ada, kalau kakak saya masih ada, mungkin saya nggak sendirian kali hadapin. Kan Kianu nggak mungkin saya tanya gitu loh, Ki mami mau dimasukin ke ICU atau gimana? Nggak mungkin. Dari dokter ngomong, kan itu masuknya jam 8 pagi di RSPI. Dari jam 8 itu tuh yang nemenin saya tuh cuma surat Ar-Rahman. Sebelumnya Allah, kalau engkau menyayangi aku, jangan tinggalin aku sendiri dong. Dari saat itu sampai akhirnya masuk ke ICU, cuma itu teman aku. Karena saya nggak punya teman untuk berbagi. Dan Allah buktikan bahwa kalau saya janji saya menyayangimu, saya akan mendampingimu. Dan Allah mendampingi saya dan menyertai saya. Walaupun itu sekitar 3 minggu berarti ya, sampai akhirnya mami bisa
pulang ke rumah. Mudah-mudahan saya mohon doanya ya Allah. Benar-benar saya hanya berdoa agar supaya saya dikuatkan juga. Saya minta Kian biar ngerti gitu kan. Dia kan akhirnya nggak jadi liburan kemana-mana kan, semua kita cancel gitu. Walaupun sekarang Kiano pergi ke Bali gitu, aku mau yakin dia pergi sendiri kan, Mami harus kerja juga, Mami masih harus ada Oma yang diperhatikan gitu kan. Kiano juga aku rasa dia belajar dari kejadian ini. Mudah-mudahan ya, Bismillah. Perasaan sebagai manusia yang campur aduk ya, ngerasa sendiri, ngerasa bersalah sama anak, ngerasa iya harus mendampingi Mami. Ya. Dan itu datangnya in one time. Jadi nggak datangnya satu berbarengan. Ini datangnya berbarengan bruk gitu kan. Aku terbiasa menghadapi masalah per masalah, tapi tidak biasa menghadapi satu masalah dalam satu momen yang sama. Jadi kan kalau dulu 10 tahun aku di dalam, itu kan case by case. Ini baru selesai, nanti ini baru selesai. Ini kan datangnya tuh satu waktu 6 masalah. Ya, karena Allah pengen ngelatih aku. Aku yakin dan percaya bahwa Allah tuh punya hadiah besar buat yang jadi rasodak. Allah yang selalu menemani kamu. Hanya itu. Tapi sebagai manusia pasti adalah momen-momen breakdown. Oh nggak mungkin enggak. Itu aku tuh yang udah di dalam sejadah aku bilang ya Allah, bener-bener aku rasa nggak pengen berdiri. Karena udah bingung kan, mau buka handphone udah nggak berani. Kenapa nggak berani? Karena kan laporan dari ICU kan selalu. Misalkan ditelepon dari rumah sakit aja, aduh ini berita apa lagi. Kan saya harus pulang mandi sampai buka hotel dekat rumah sakit. Dengan sampai badan udah pokoknya apa aja lah, mau pakai sabun badan untuk muka, gitu kan. Soalnya ini ritmenya tuh cepat dan perlu penanganan yang cepat. Jadi makanya aku bilang di sini aku menyadari bahwa ternyata kalau Allah pengen kasih satu ujian, itu semata-mata untuk menaikkan kelas. Ujian aku yang dulu mungkin tergolong berat, tetapi yang Ramadan kemarin sampai mau sahur, mau buka puasa itu kan udah nggak kepikiran. Nah, emang nafsu makan juga nggak ada sama sekali ya. Tapi Allah emang naikin, dan saya yakin kedepannya juga bukan lepas ujian. Pasti akan ada. Cuma mungkin kita udah terbiasa. Bismillah ya. Ujian kesabaran akan hadir ya setiap hari. Jadi ujian itu hadir setiap hari. Bismillah. Dan kamu bilang bahwa berjuang juga untuk tetap bersyukur gitu di tengah ujian yang bertubi-tubi sambil aduh ini apa hadiah dari Allah gitu ya. Tapi kan dari tiap detik untuk mencari apa yang selalu bisa disyukuri itu kan juga kadang sebagai manusia itu kan kayak apa? Saya bersyukur sopir saya Pak Ikna itu yang super duper setia ya, yang sampai hari ini tuh masih nemenin saya. Itu punya istri yang memahami sehingga melepaskan bahwa Pak Ikna tuh udah, Ikna jaga Oma biar ibu bisa kerja. Itu kan hal yang harus ada pertolongan. Masya Allah. Ternyata kan kadang-kadang kita terfokus kepada hal-hal yang memberatkan, tapi kita nggak terfokus pada hal-hal yang meringankan. Terus saudara aku, kakak sepupu aku ada dari Manado. Tiba-tiba ya udah datang. Tiba-tiba artinya itu kan hal-hal yang mungkin lepas dari bayangan kita, tapi ada, nyata. Tiba-tiba yang asisten rumah tangga saya bilang, Bu, nggak apa-apa, saya pulangnya 2 hari aja. Saya juga nggak enak lihat ibu kan masih Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad gitu loh. Terus tiba-tiba saudara-saudara aku dari Manado nyatakan mulai telepon, Panji kita doain Oma ya gitu kan. Jadi banyak sekali hal yang sesungguhnya dihadirkan Allah tapi kita nggak sanggup lihat karena kita fokusnya pada beban yang ada. Jadi aku coba nih untuk men-swift, daripada aku fokus pada beban, aku mau fokus kepada pelepas beban nih. Aku mulai hitung satu-satu. Dan dapat suster nih bagus. Aku alhamdulillah cepat membawa Oma ke rumah sakit. Alhamdulillah aku cari suster untuk home care enggak susah. Semua tuh kayak gampang dimudahkan, dan ini yang kalau diperhatikan kenapa saya akhirnya posting alam nasrul laka sadro, karena betul banget Allah mudahkan, Allah lapangkan semua. Walaupun berat jangan ditanya nangisnya ya, berapa kubik. Dan alhamdulillah Angie hadir di sini mau berbagi ceritanya, mengingatkan pada kita semua untuk banyak sekali hal yang bisa kita syukuri. Jangan lupa untuk juga menghitung, karena kalau dihitung kayaknya kita nggak sanggup menghitung apa yang perlu kita, apa yang bisa kita syukuri gitu. Betul. Masya Allah, alhamdulillah. Nanti kita ngobrol lagi sama Angie. Ada, ini
Ada Eri Makmur ya. Ini yang membagikan juga di bulan Ramadan kemarin, dia membagikan perjalanan menurunkan berat badan, hidup sehat, turun 30 kilo dalam waktu 10 bulan karena ingin hidup sehat. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Baik, kita sudah bersama dengan Eri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku langsung lihat badannya ya kan. Dari berapa? 118. Ya. Sekarang 88 atau udah turun lagi? Belum, masih karena lebaran kemarin sempat naik jadi 89. Oh, santai. Oh, cuma sekilo dong naiknya. Karena hari kedua lebaran udah olahraga, udah lari juga. Wih. Pas mudik di Garut aku lari. Wes, ini ada postingannya. Ini postingannya ya. Kita lihat, kita baca. Wow. Tuh dia ada 118, 108, 98 sampai 88. Ini Mbak sengaja pakai kaosnya sama gitu ya. Yang tiga iya, yang awal tuh sebenarnya nggak sengaja karena waktu itu foto biasa aja, nggak. Bukan khusus untuk Belum lihat kepikiran mau progres. metamorfosis kan. Jadi kelihatan masih bangun tidur itu yang baju coklat. Oke, coba kita lihat komentar netizennya dulu ya. Kita baca bunyinya ada dulu makmur berat badannya, sekarang makmur kesehatan. Amin, ya Allah. Yang berikutnya ada lagi makmur yang sekarang bukanlah yang dulu saat kita pertontonkan di Awas Ada Sule. Makmur yang sekarang hidupnya beneran makmur, biarkan dia bahagia. Nah, ini kalau dengar cerita kamu ya kan, awalnya karena kamu nimbang, terus di situ kan ada biasa ukuran umur body age gitu ya. Ternyata umurnya itu sampai 68. Setara dengan metabolisme tubuhnya setara sama orang usia 68 tahun. Padahal kamu masih usia 40 pada saat itu. Terus itu enggak dalam rangka apa waktu itu kamu nimbang, terus itu nimbang kejadian apa? Gara-gara mau iniin asuransi anakku. Oh, oke. Kan aku yang bayar kan. Iya. Berarti aku yang dicek dong. Iya, betul. Iya kan. Dicek lah. Wah, besar nih beresiko katanya gitu. Makanya dicek. Ketahuan lah. Oke. Jelek semua. Jelek semua. Raportnya merah. Ya, preminya jadi tinggi. Jadinya nanti dulu ya. Saya kurusin badan dulu. Oh, biar preminya turun. Itu dia. Itu dia ternyata. Itu tujuannya itu. Tapi kamu ketika lihat, metabolismeku setara umur 68 tahun. Selain tadi concern terhadap premi, concern terhadap apa lagi? Secara hitungan logika manusia, 2 tahun lagi selesai dong. 68, 70. Iya. Anakku masih kecil, Kak Ros. Masih 6 tahun. Lagi lucu-lucunya anak baru 1. Langsunglah kepikiran kemana-mana. Kalau ada apa-apa nih anak bagaimana? Iya. Ya kan? Asuransi belum ada. Itu ya dia. Kan? Kayaknya masih pengen melihat dia tumbuh besar deh. Sampai akhirnya dari situ diet Itu dia. Mulai titik balik atau motivasi awalnya itu. Itu karena anak ya. Karena anak. Karena ingin terus sehat mendampingi anak. Yes. Anak baru 1, berarti ada rencana mau nambah lagi. Belum itu enggak. Coba kita lihat nih bagaimana cerita dibagikan Erik pada saat menjalankan dietnya berikut ini. Oke, kita mau intip dulu tipsnya apa nih ya. Yang penting itu kan juga pola hidup dan juga mental. Dari godaan-godaan, bisikan-bisikan teman yang udahlah, yang penting sehat, gemuk juga nggak apa-apa. Itu tuh. Setelah berikut ini, jangan kemana-mana, tetap di Rolling News.